Perkenalkan, nama saya Farel Hansa Seta dengan NIM belakang 068. Perkenalkan, nama saya Muhammad Batur Rahman. Ya, saya sabar dulu. NIM terakhir 055. Perkenalkan, saya Cindy Maiki dari kelas 4B dengan NIM 070. Kenalin, nama aku Sudiana Citra Muwati dari 24B dengan NIM 077. Perkenalkan, nama saya Ada Mas Nanti dari kelas 2024B dengan NIM 086. Jadi kami di sini akan berlima membahas tentang Benteng Fredeburg dan juga isi dari diorama 1 dan 2. Silakan menikmati video kami. Di jantung kota Yogyakarta, berdiri kokoh sebuah saksi bisu perjalanan sejarah bangsa, Benteng Fredeburg, dikelilingi hiruk-pikuk kawasan Malioboro. Benteng ini menyimpan jejak panjang perjuangan dan identitas budaya Indonesia. Hari itu, kami, para mahasiswa, melangkah masuk ke dalam Benteng Fredeburg. Langkah kecil kami membawa semangat besar untuk belajar dan mengenal lebih dalam sejarah perjuangan bangsa. Langkah pertama dimulai dari memahami denah benteng. Dengan penuh rasa ingin tahu, kami mengamati struktur bangunan tua di halaman depan. Masih terjaga dan berdiri gagah sejak masa kolonial. Selatannya istana. Tujuan utamanya buat nonton istana. Dan kalau kamu ke benteng-benteng yang ada di Indonesia, termasuk di Maluku, di Jakarta, konstruksinya kan kayak gitu. Jadi benteng itu kayak Omen London, tau gak? Benteng kota. Benteng Belanda adalah ada kanal. Oh, yang di depan itu? Yang di depan tadi kan Ya. lewat kanal kan? Ya. Itu kanal kecil yang pertama untuk saluran air, rumah ke rumah, air minum dan seterusnya lah ya. Tapi di sisi lain itu adalah bentuk pertahanan kolonial. Jadi mereka itu nggak bisa dihajar dengan pasukan darat yang mereka juga harus nyebrang kanal untuk masuk ke sini gitu. Layaknya benteng-benteng yang ada di Eropa. Kota-kota Eropa kan bentengnya selalu ada kanal. Kalau kamu ke Paris tahun 18-an, 1700 sekian. Diorama pertama membawa kami menyelami awal mula perjuangan rakyat Indonesia. Visual yang detail dan narasi yang kuat membawa suasana sejarah hidup kembali di depan mata. Pada diorama 1 yang menggambarkan babak awal masuknya kolonialisme di bumi Nusantara. Di balik kaca bening itu, kami melihat representasi peristiwa tahun 1830 saat Perang Diponegoro meletus sebagai bentuk perlawanan atas ketidakadilan pemerintah kolonial Belanda. Sosok Pangeran Diponegoro digambarkan tengah memimpin rakyatnya dengan keberanian yang menyala. Kami berkelompok datang ke Benteng Fredeburg dan berada di diorama 1. Dan pada salah satu pamerannya ada pameran yang menjelaskan tentang kemunculan organisasi Muhammadiyah. Munculan organisasi Muhammadiyah ini berada di desa Kauman dan juga diawali dan dipimpin pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah seorang pelopor di Indonesia, salah satu pelopor di Indonesia yang memajukan pendidikan Indonesia pada saat kolonialisme. Gitu.
Lalu, di diorama kedua, kami diajak menyaksikan kisah perlawanan yang kian membara. Semangat para pejuang seolah menyapa kami dari balik kaca-kaca diorama. Setiap diorama membawa pesan tentang betapa kuatnya tekad bangsa ini dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Tak hanya diorama, kami juga mengelilingi bangunan benteng. Di setiap sudut, kami menemukan artefak dan peninggalan yang menambah kekayaan wawasan sejarah kami. Selain peninggalan sejarah, Benteng Vredenburg ini juga menyediakan berbagai fasilitas edukatif dan koleksi lainnya, menjadikan tempat ini sebagai pusat pembelajaran sejarah yang hidup. Tak lupa, kami mengabadikan momen ini, bukan hanya untuk kenangan, tapi juga sebagai bentuk rasa hormat kami pada perjuangan yang telah mengantar negeri ini ke gerbang kemerdekaan. Kita ada di diorama kedua sekarang pembahasan tentang penurunan bendera Baru dan pengibaran bendera merah putih di gedung Topan Kanta. Fokusnya Benteng Vredenburg ini sekarang sudah mulai digital dan kita sudah mulai melihat penjelasannya secara digital. Tidak perlu lagi kita menggunakan sebuah printan lagi yang akan membuang-buang sangat banyak kertas. Nah, penurunan bendera Baru sekarang ini bendera merah putih di Gedung Agung Yogyakarta terjadi pada tanggal 21 September 1945. Ini adalah pada masa pendudukan tentara Jepang. Jadi penurunan bendera Baru ini pada saat pendudukan Jepang. Lalu kita mengibarkan, para pahlawan mengibarkan bendera merah putih. Lalu juga ada proklamasi tanda kemerdekaan. Nah, ini ditunjukkan ada fotonya Pak Soekarno yang melakukan proklamasi pada tanggal 1945, 11 Agustus 1945. Sangat detail sekali di Benteng Vredenburg ini. Lalu selanjutnya juga ada lagi aksi pengibaran bendera. Ini adalah aksi pengibaran bendera yang tadi saya katakan, pengibaran bendera yang lalu bendera merah putih. Lalu ada juga Gedung Agung Yogyakarta. Kita bisa dilihatkan foto jadul dari Gedung Agung Yogyakarta tersebut. Dibangun pada bulan Mei 1824 atas prakarsa Anthony Hendrik Siemens. Maafkan saya pronunciasi saya yang jelek. 18 di Yogyakarta. Jadi ini bisa dibilang dibangun oleh orang Belanda, bukan orang Indonesia malah. Lanjut lagi, bukan hanya pengibaran bendera, namun juga ada pengumuman Balai Mataram, RRI dan Seno Budaya oleh Sekutu. Nah, pada bulan November 1945, dua buah tentara pesawat RAF Royal Air Force dijatuhkan dari atas langit Yogyakarta tanggal 25 November 1945. Bom ini jatuh mengenai pendopo Museum Seno Budaya. Nah, kita bisa dijelaskan lagi juga RRI warisan pemerintahan Dainippon. Pemerintahan Dainippon sudah jelas adalah pemerintahan Jepang. Lalu juga bisa dibilang detail sekali. Oh my god. Oke. Lanjut ke RRI mencela aksi Sekutu. Bicara itu ini juga dijelaskan sangat singkat, sangat detail sekali. Lalu juga ada Gedung Balai Mataram. Kita ditunjukkan gedung Gedung Balai Mataram kita di tingkat situ. Langkah kami keluar dari Benteng Vredenburg meninggalkan jejak baru, jejak pengetahuan, semangat kebangsaan, dan rasa syukur atas sejarah yang mengajarkan arti merdeka yang sesungguhnya. Nama saya Nathan Mas Nanda. Nama saya Farel Fajar Sita. Nama saya Muhammad Batur Rahman.